Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Shaimin wassaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 1 Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik qiyam Ramadannya dan juga siyam Ramadannya. Barakallahu fikum. Ikhwan rahimakumullah. Indahnya malam pertama. Malam pertama adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh para anak muda dan juga oleh orang tua, oleh laki-laki dan juga perempuan. Semuanya merindukan malam pertama. Malam pertama apa itu? Malam pertama yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari anak kecil, remaja, anak muda, kakek dan nenek, adalah malam pertama bulan Ramadan. Masya Allah ya, malam pertama bulan Ramadan adalah malam yang paling indah. Kenapa tidak, ikhwan sekalian? Seorang tabi'in bernama Yahya bin Abi Katsir yang dikutip di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in, mempersiapkan untuk bermesraan pada malam pertama di bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ilmunya dipersiapkan, hatinya dipersiapkan, jiwanya dipersiapkan, bahkan memperbanyak bertaubat, khawatir kalau tidak bisa bermesraan pada malam pertama di bulan Ramadan. Betapa indahnya malam pertama di bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ana pun juga merasakan, ikhwan sekalian, yang biasanya malam pertama ana di masjid orang lain. Tadi malam alhamdulillah ana nikmat sekali. Malam pertama bulan Ramadan, sholat isya, sholat tarawih berjamaah bersama istri. Jadi seakan-akan menjadi suami yang benar-benar suami, ya, suami yang hakiki, ya. Karena selama ini jarang mengimami untuk istri dan anak kita. Masya Allah, mungkin para laki-laki semua tadi malam mengimami, ya. Nah, ini keberkahan dan ini kenikmatan. Ketika kita mengimami sholat berjamaah untuk istri dan anak kita adalah kenikmatan yang luar biasa, dan itu pahalanya akan berlipat ganda, ikhwan sekalian. Ya, apalagi antum-antum yang punya hafalannya banyak, yang punya suaranya jadid, yang punya suara bagus, yang punya bacaan yang fusha, yang fasih. Ini kenikmatan yang luar biasa. Bisa langsung didengar oleh istri antum, didengar oleh anak-anak antum, dan antum bisa menangis ketika mengimami istri dan anak antum ketika sholat berjamaah di rumah. Dan itu merupakan tiket, ikhwan sekalian, yang ditunggu dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, yaitu berada antrian, dan insya Allah menjadi antrian yang pertama, ya, berada di pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yang itu hanya dibuka untuk orang-orang yang, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, sekali lagi malam pertama di bulan Ramadan adalah malam yang sangat dirindukan, malam yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana nasihatkan untuk diri ana dan antum semuanya, para rijal, para laki-laki, maksimalkan ilmu antum di bulan Ramadan ini. Ikhlaskan dan khusukan solat antum untuk mengimami anak dan istri antum. Ini karena kewajiban antum sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Dan antum sudah menasuransikan istri dan anak antum lewat apa? Pengajaran ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan sekalian, tidak ada masalah bila antum ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengimami sholat tarawih, ya, dengan istri dan anak antum, ingin membaca lebih banyak bacaannya, lebih panjang bacaannya, antum buka mushaf, gak ada masalah.
Siapkan meja di hadapan antum, buka dari surah yang pertama, kemudian kasih tanda baca supaya mudah untuk dilanjutkan nanti ketika ruku dan setelah bangkit daripada sujud. Antum gak ada masalah bergeser ke kiri ya ketika ruku dan sujudnya, kemudian ketika bangkit dari sujud antum bergeser lagi ke kanan, kemudian dilanjutkan bacanya, gak ada masalah. Karena ini ada fatwanya insyaallah ya, gak ada masalah bagi antum-antum yang keinginannya tinggi untuk bisa membaca atau mengimami istri dan anak antum dengan bacaan yang lebih panjang lagi. Jadi buka mushaf, gak ada masalah. Yang kedua ikhwan sekalian, betapa indahnya ketika antum mengakhiri dengan sholat witir bersama istri dan anak antum ya. Tadi malam sholat berjamaah. Ketika antum membaca doa ba'da sholat witir, kemudian antum menghadap istri dan anak antum, bayangkan seakan-akan antum itu berada di gerbang surga dan antum yang membawa kuncinya, dan antum mengajak istri dan anak antum dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kelak akan dijawab oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal dengan rahmat Allah, dengan ilmu antum, dengan sungguh-sungguh ibadah antum yang mutaba' ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan dengan iman, ikhlas, bersahabat dan ridha kepada Allah Azza wa Jal, maka doa-doa kita, maka dosa-dosa kita setahun yang telah lalu dengan rahmat Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan bagi orang-orang yang dosanya telah diampuni oleh Allah Azza wa Jal sehingga dia kembali menuju Allah Azza wa Jal tidak membawa dosa sedikit pun, insyaallah pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan melihat wajahnya Allah bila hijabin, tanpa ada penghalang. Barakallahu fikum ikhwan sekalian. Yang ketiga ikhwan, kenapa ana tekankan, nasihatkan untuk diri ana dan antum untuk menyiapkan ilmu yang banyak. Karena tidak mungkin antum beribadah tanpa berdasarkan ilmu. Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla telah memberikan pelajaran kepada kita di surah Al-Maidah ayat keempat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Ikhwan sekalian, 2 ekor anjing yang Allah jelaskan di surah Al-Maidah ayat 4 ini dihukumi berbeda antara anjing yang berilmu dan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang tidak berilmu, wa ma'allamtum minal jawarih, tidak berilmu, tidak diajari untuk berburu, maka hasil buruan anjing yang tidak berilmu tersebut dihukumi sebagai maitan, bangkai, dan haram untuk dimakan. Sementara anjing yang dilatih untuk berburu, berarti anjing yang berilmu, maka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakul mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Dihukumi hasil buruan anjing yang diajari untuk berburu, maka bangkainya adalah halal. Ini berbeda. Di mana letak perbedaannya? Adalah anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Dan ini faedah dan kemuliaan ilmu. Apalagi kita sebagai manusia, antum harus berbeda ya antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Antum beribadah, memimpin istri antum sholat berjamaah, sholat tarawih, maksimalkan ilmu antum. Insyaallah ikhwan sekalian, sekalipun kita sholat tarawihnya di rumah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Siapkan untuk ini malam ikhwan sekalian. Semoga Allah berikan kekuatan ya kepada antum sekalian. Terakhir, kebahagiaan di hari pertama. Kalau tadi kebahagiaan di malam pertama, yang sekarang yang kedua, kebahagiaan di hari pertama menyongsong berbuka. Masya Allah, ini adalah sebagai hadiah dari Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhwan sekalian, betapa bahagianya kita berbuka puasa. Ya, kenapa bahagia? Karena Allah sampaikan puasa kita sampai maghrib. Kemudian ketika kita berbuka dijamu dengan berbagai pahala, bukan cuma haus dan dahaga yang hilang ikhwan sekalian, tetapi bersamaan dengan hilangnya haus, hilangnya dahaga, Allah tetapkan pahala yang berlipat ganda kepada shaimin dan shaimat.
Sehingga Nabi ajarkan kepada kita tata cara berbuka. Yang pertama ikhwan sekalian, ketika azan sudah berkumandang, maka antum ucapkan bismillah. Ya, cukup bismillah, itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan bismillah, antum memakan kurma, ya, satu butir. Kemudian setelah itu antum baca doa, ya, yang masyhur, dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus dan dahaga. Ya. Kemudian semoga pahalanya tetap ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Filosofi doa ini ikhwan sekalian, karena banyak orang-orang yang berpuasa, ya, hanya menghilangkan, hanya menahan haus dan dahaganya. Ya, dan innalillahnya ketika berbuka, haus dahaganya mereka hilang, plus bersama pahalanya juga hilang. Artinya apa? Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Maka filosofi doa tersebut yang masyhur, yang sahih, ada kalimat wa thabatal ajru insyaallah. Semoga ketika dahaga dan hausnya hilang, tetapi pahalanya tetap ada, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu antum minum air, setelah itu antum persiapkan diri, ya, bersama anak dan istri antum untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan tertil, dengan khusyuk. Setelah itu zikir yang singkat. Setelah itu silakan antum makan, ya, makan berat, tapi jangan terlalu kenyang, karena sebentar lagi masuk waktu isya. Antum akan bermesraan lagi di malam kedua, ya, lebih indah lagi memimpin anak dan istri antum sholat tarawih bersama. Selesai sholat tarawih, baru antum selesai melaksanakan sholat witir menghadap istri antum. Kemudian antum membaca doa setelah witir, yaitu subun kudusun rabbul malaikati warruh. Setelah itu antum bayangkan seakan-akan antum sedang berada di depan pintu sorga Ar-Royan bersama anak dan istri antum. Bayangkan itu antum sekalian. Ya, ba'da sholat terus seakan-akan antum dan anak istri antum berada di depan pintu Ar-Royan yang Allah sudah mempersiapkannya, dan Allah mempersilahkannya kepada antum untuk menggandeng anak dan istri antum menuju surga Ar-Royan karena ibadah antum yang maksimal, ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Fa insyaallah, sekali lagi, semoga Ramadan ini membawa hikmah yang luar biasa untuk kita sekalian, dan Allah jadikan kalau ini Ramadan yang terakhir adalah Ramadan yang sempurna untuk kita semua, dan semoga ana dan antum kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama bisa melihat wajah Allah Azza wa Jal dengan keriduannya, kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.